Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang masa kolonial dari tonggak pertama hingga tonggak kedua. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Disa Rahma Ardianti. Pertama saya akan menjelaskan masa VOC 1799 sampai 1962. Company VOC adalah suatu badan perdagangan yang bertujuan untuk mencegah persaingan antara sesama pedagang Belanda di kawasan Asia Selatan ke Indonesia dan mendapat hak oktroy untuk mengadakan perjanjian dengan raja yang berkuasa pada saat itu. Segala perjanjian yang dibuat VOC bertujuan untuk memperluas daerah dan menanamkan pengaruh dalam rangka menjamin hasil-hasil perdagangannya, dan akan dilanjutkan oleh Radika. VOC merupakan hukum acara yang berlaku di Belanda untuk beberapa daerah kekuasaannya, khususnya aturan hukum berat di bidang pertanahan. VOC tidak memperdulikan hak-hak tanah yang dipegang rakyat Indonesia asli dan para raja Indonesia. Rakyat Indonesia ini dibiarkan menurut alam kebiasaan sendiri. Segala taktik dilakukan oleh VOC untuk kepentingannya sendiri dan dikembalikan pada ajaran umum yang dikenal di benua Asia Afrika, yaitu bahwa segala sesuatu di bawah langit adalah kepunyaan raja. VOC mengaku dirinya berdaulat atas daerah yang jatuh karena ditaklukkan maupun atas dasar perjanjian. Daerah Jawa yang ditaklukkan VOC pertama kali yaitu Batavia dan daerah aliran Sungai Citarum dan Cisadane. Dan diperlakukan hak eigendom, VOC memberikan hak penguasaan atas tanah menurut hukum barat dan diberikan pada golongan Eropa, bangsa timur asing untuk dieksploitasi. Di daerah lain, VOC mengakui kedaulatan para raja karena mereka membantu melakukan sistem tanam paksa dan menjadi mandor perkebunan. Tetapi sebagai sovereign tertinggi membebankan kewajiban-kewajiban sedemikian rupa, sehingga pada kenyataannya para raja maupun pembantunya tidak lain sebagai pelaksana daripada VOC, lebih-lebih dalam rangka sel-sel duang kultur atau sistem tanam paksa. Para raja atau bupati adalah sebagai mandor perkebunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Masa Mr. Herman William Dendles pada tahun 1808 sampai 1811. Setelah berakhirnya kekuasaan VOC lalu diserahkan pada Batavia Republik yang ditandai dengan beralihnya kekuasaan dari kalangan pedagang ke tangan pemerintah yang bersifat politis. Menurut Adam Smith, itu bahwa seorang pedagang tidak dapat menjalankan pemerintahan. Pedagang akan mengabaikan kepentingan pertanian dan perusahaan apabila tidak memberi keuntungan pada usaha dagangnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Indonesia. Ini diadakan perubahan dan terdapat dua pendapat yang bertentangan. Yang pertama ini ada aliran Mr. Netherbold, bekas komisaris jenderal tahun 1792 sampai 1799 yang mempertahankan stelsel Bestur lama, yaitu Besturs Ambtenar harus dipegang oleh para pedagang dan stelsel monopoli harus dijalankan dengan sekuat tenaga. Jadi, pada dasarnya, memberikan tempat pada para pedagang untuk memegang hak monopoli dan menentukan kemanfaatan dan juga penggunaan tanah. Lalu, aliran yang kedua ini aliran Dirvan Hogendorp pada tahun 1799 sampai 1808 yang bertugas di Jawa Timur. Mempunyai paham yang lebih maju. Bestur harus dipisahkan dari usaha-usaha perdagangan yang bebas. Kerja rodi dan kultur sel-sel harus dihapuskan. Hendaknya dibentuk tata pemerintahan dan peradilan yang baik dan benar. Harus diadakan peraturan untuk melindungi hak atas tanah perorangan bagi golongan pribumi. Dari aliran yang kedua itu
aliran pertama ini lebih tepat disebut sebagai landasan berpikir golongan konservatif yang secara mayoritas menduduki atau menguasai tampuk pemerintahan di negeri Belanda. Sedangkan di aliran kedua ini menganut golongan liberal yang memperjuangkan golongan swasta dengan cara memisahkan kekuasaan pemerintah dari usaha-usaha perdagangan yang seharusnya merupakan kewenangan dari golongan swasta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk tercapainya kemakmuran bagi pedagang dan memberi keuntungan bagi keuangan negara, terdapat dua pendapat, yaitu pendapat Nederberg dan Van Hogendorp yang oleh pemerintahan diterima asal komisi, yaitu monopoli sebagai hal yang sangat berharga sekali bagi negara hendaknya dipertahankan. Melepaskan monopoli tidak dapat dipertanggungjawabkan akibatnya. Selanjutnya, hendaknya stelsel lama tetap dipertahankan, karena stelsel Benggala memerlukan pengagaria yang agak tinggi dari rakyat yang dikenakan pajak tanah. Di samping itu, harus tersedia petugas pajak yang cakap. Ternyata kedua syarat itu tidak mungkin didapat di Pulau Jawa ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihsan. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu di tahun 1808 sampai 1811, Mr. Herman William Daendels menduduki jabatan di Indonesia sebagai pengganti Wietse, wali negara terakhir pada zaman Kompeni. Kedua, Daendels sangat menentang politik liberal yang memperkasai oleh Van Hogendorp aliran 2. Sebaliknya, Justus Daendels mendukung Nederhur aliran 1, Sel Continental, dan Petlitz, bahkan meningkatkan dengan sistem kerja rodi dan tanah paksa pada pribumi, menggunakan edgedom atas tanah tidak dikenal rakyat. Dan terakhir, cita-cita dan Dels yaitu mengeksploitasi seluruh negeri dengan menguasai tuan-tuan tanah dengan menggunakan tenaga kerja dari rakyat. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.